bisa melakukan hal apapun untuk anaknya, belum tentu dengan suami. Makanya banyak di antara wanita-wanita yang ketika ditinggal mati suaminya itu mereka tidak untuk lebih banyak yang juga tidak mencari penggantinya. Ya, akan tetapi terus berusaha untuk membahagiakan siapa? Anak-anaknya. Pola, kuliah, ya Bu ya. Doa, usaha dan lain sebagainya. Bukan berarti wanita yang ditinggal suami menikah lagi itu nggak bagus, bukan. Ya, semuanya punya rencana dari Allah masing-masing. Tapi kebanyakan wanita seperti itu. Ya, makanya dari sini bagaimana ya khususnya kalaupun kita memang sudah tidak memiliki suami, kita bisa nanti ilmu tersebut kita berikan kepada anak-anak kita dengan harapan kita pengen diri kita ataupun anak-anak kita keluarganya senantiasa diberikan keluarga yang sakinah mawaddah. Kalau kita bahas di sini ya kayaknya berat untuk menerapkan kewajiban istri. Makanya saya ganti judulnya, cara menaklukkan suami menurut istri soleha. Alhamdulillah. Cara menaklukkan suami-suami melalui cara istri yang soleha. Ya kan? Kalau kewajiban seakan-akan kayak berat. Iya. Nah ini kan yang diinginkan oleh wanita. Saya mengambil judul seperti itu, yang diinginkan oleh istri menaklukkan suami. Versinya dengan apa? Versi wanita. Sama nggak sih kitabnya? Ini kitabnya Mukhtarul Ahadits tapi lil munasabat. Sekaligus di sini saya membawa kitab tafsir Jalalain. Yang dibahas di sini di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Nabi. Yang pertama hadis Nabi dulu. Ini sengaja saya ungkapkan di pengajian ibu-ibu. Karena begini Bu, ketika Rasulullah SAW menyuruh kita untuk senantiasa mengintrospeksi diri dulu, baru selanjutnya kita mengintrospeksi orang lain. Lihat apa kekurangan kita dulu, baru setelah itu kita senantiasa berdiskusi untuk menyempurnakan kekurangan dari pasangan kita. Ketika saya ngajar di bapak, begitu juga. Yang saya bahas apa? Hak-hak kewajiban seorang suami. Bagaimana diri kita ini baik dulu. Bagaimana diri kita itu bisa menunaikan hak-hak. Kata jangan dibilang saya pengen ngampol ini, enggak ya. Karena ini menurut pandangan agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa, sebaik-baik wanita. Siapakah sebaik-baik wanita itu? Yang pertama, iza nazarta ilaiha sarratska. Sebaik-baik wanita yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, istri yang apabila dipandang menyenangkan. Apa takwil para ulama yang dianggap bahwasanya istri yang dipandang itu menyenangkan? Yang pertama, ulama berpendapat bahwasanya istri tersebut pandai bersolek. Jadi dandan ya, kalau cantik kan relatif ya. Iya benar. Tapi kalau misalkan kita udah dandan tuh, kata laki kita mau udah cakep banget tuh. Apalagi abis mandi, abis itu dandan. Masya Allah. Itu yang pertama. Makanya di sini kalau kita lihat sejarah bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan kepada Siti Fatimah, wanita yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah namanya Siti Muqiyah. Siapa itu? Orang yang ketika suaminya datang setengah jam sebelum suaminya datang, dia bersiap. Apa yang dia siapkan? Dia rias wajah. Apa yang dia siapkan? Dia siapkan minumnya. Dia siapkan makanannya. Ya, jadi ketika suami datang dalam keadaan lelah, istrinya senantiasa menyambut dengan keadaan berseri-seri. Masya Allah. Kan enak gitu ya. Sama ketika ibu pulang juga, suaminya ada rasa-rasa rindu. Masya Allah, istriku udah lama nggak berjumpa. Seakan-akan kita ini seperti
seperti ABG yang baru aja menikah, gitu kan? Iya. Kalau menikahnya dipisahin 1 hari, ya Allah bagaikan 1 minggu. Dipisahin 1 minggu bagaikan 1 bulan. Dipisahin 1 bulan pingsan. Tuh. Makanya kalau kita lihat di sini, masya Allah, sejarah-sejarah adanya ini untuk kita mengambil ibrah di dalam cerita-cerita tersebut. Itu Siti Mutia, orang yang akan pertama kali masuk ke dalam surga, orang yang memuliakan suaminya, enak dipandang wajahnya. Itu yang pertama. Ya, jadi sering-sering dan untuk siapa? Untuk Arjuna kita. Siapa Arjuna? Suami kita. Suami. Jangan sampai begini terbalik ya, jalan kondangan kita menor, bukan main wangi 10 meter sampai dicium parfum gitu. Sampai di rumah bau bawang keteknya. Ya pakai daster robek dipakai ya. Nah, dari situlah ketika wajah kita sudah enak dipandang oleh suami, ya itu merupakan kita dinamakan oleh Nabi sebaik-baik wanita. Itu yang pertama, ya. Nah, wa in amartaha atau azka, apabila diberikan perintah oleh suami, maka sang wanita tersebut akan mentaati suaminya. Sekarang kita lihat yang menyuruh kita untuk taat kepada suami itu siapa? Allah. Bukan kata Ustaz makhluk, bukan kata suami ibu sendiri. Jadi ini merupakan perintah mulia yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita sebagai seorang istri. Jadi nggak usah dipandang suaminya, emang suami kita banyak kekurangan bu. Ya, pasangan kita banyak kekurangan, mau dia ustadz ke, mau dia ustazah ke, pasti akan ada kekurangan di dalam pasangan kita. Ya, orang suami kita bukan Nabi Muhammad, betul. Orang istri kita juga bukan Siti Khadijah. Nah, kalau mau, makanya saya katakan seperti ini sama bapak-bapak, jangan lihat istri, jangan pengen menjadi istri seperti Siti Khadijah kalau kita belum bersikap seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu juga seperti itu, ya. Jangan kita berharap mendapat suami Nabi Muhammad kalau kita masih belum bersikap seperti Siti Khadijah. Artinya apa? Kita banyak-banyak introspeksi diri. Kalau suami introspeksi, istri introspeksi diri, memperbaiki diri masing-masing, indah. Disitulah kalau kita lihat Islam indah. Kenapa? Dari segi manapun diperhatikan. Ada hak suami kepada istri, ada hak istri kepada suami, ada hak orang tua kepada anak, ada hak anak kepada orang tua. Tuh, luar biasa. Ya, jadi yang kedua gitu, apabila diperintahkan oleh suaminya, dia taat kepada suaminya. Takwil para ulama mengatakan bahwasanya yang diperintahkan selama tidak melanggar yang disyariatkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Dan bagaimana nih? Ya ini yang menarik nih, Ustaz. Bagaimana kita harus taat? Kan ada laki yang habis pulang pengajian tuh, kata Ustaz saya, kata kiai saya, istri kudu nurut sama suami. Saya surga, surga istri ada di telapak kaki suami. Nah itu yang kayak gimana? Nah yang wajib ditaati oleh istri adalah suami yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan juga perintah Rasulnya. Nah kalau suaminya pas sudah azan maghrib dia masih pakai celana pendek, masih pakai kaos kutang, lagi ngerokok, lagi mancing, kemudian tiba-tiba dia pulang, kamu harus taat kepada saya, surgamu ada di telapak kaki saya. Jawab aja bu, iya Fir'aun. Yang bagaimana dulu, makanya di sini harus jelas, kita tidak boleh untuk melihat hadis secara konteksnya saja, betul. Kita tidak bisa untuk mengetahui apa yang berada di dalam Al-Quran kecuali kita membaca tafsir. Ya, kemudian wa in ghibta anha, yang ketiga,
apabila suami tidak ada. Hafizatka fi malika wa nafsiha. Yang ketiga yaitu adalah istri yang senantiasa ketika tidak ada suami di sisinya, dia menjaga hartanya dan juga menjaga dirinya. Ya, dijaga tuh hartanya, dijaga tuh suami. Ya, kalau istri solehah seperti itu, Bu. Ya, ini mah kalau misalkan kita lihat di zaman sekarang ada ternyata seorang suami curhat waktu di dalam pengajian. Kan, ya, kenapa? Ini saya lagi habis pulang kerja. Pas habis pulang kerja, saya naruh dompet di celana saya. Saya mandi, itu di dalam dompet ada 1 juta. Pas saya selesai mandi, itu udah tinggal 600.000. Banyak amat. Apa ya? Nah, ini makanya kita bahas ini. Ngambil duit ya. Yang boleh yang kayak gimana dulu nih? Iya. Boleh kagak nguntit duit suaminya? Kita bahas itu belakangan. Iya. Laporan. Ada yang perlu cerita seperti itu. Ya, tapi yang paling terbaik yaitu adalah orang yang senantiasa menjaga harta suaminya dan juga menjaga Dirinya. Artinya menjaga diri, dia tidak membukakan pintu seseorang yang tidak dikenali, yang bukan Mahramnya. walaupun itu temannya suaminya sendiri. Ya, bahkan ada salah satu kisah waktu itu datang seorang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, sungguh saya melihat istriku ini senantiasa bersalaman kepada seseorang yang bukan mahramnya. Kemudian apa kata Nabi? Cerain aja. Tuh. Kenapa? Karena terkadang dari tangan kita itu, ya, dengan orang yang bukan mahram kita, ya, itu ada setruman. Wah, ini tangannya lembut, tutur katanya lembut. Ya. Akhirnya malah jadi apa? Malah jadi respect kepada orang lain dibanding dengan suaminya. Ya Rasulullah, kata sahabat itu, saya tidak akan mungkin untuk menceraikannya. Lantas jagalah istrimu, katanya. Kalau memang kamu tidak mau menceraikannya, maka jagalah Istrimu. Dengan apa? Dengan diberikan Pendidikan. kasih pendidikan. Mana batasan-batasan yang harus dia senantiasa jaga, mana yang diperbolehkan, mana batasan yang harus senantiasa ya. Nah, ada lagi nih kisah Rasulullah itu ketika manggil Siti Aisyah apa itu? Artinya apa? Kemerahan. Yang pemerah. Masya Allah. Berarti artinya ucapan itu menyenangkan istrinya, dan juga panggilan itu merupakan panggilan kesayangan dari Rasulullah kepada istrinya. Nah, kita jangan terbalik. Kita mungkin memanggil suami kita dengan panggilan sayang, tapi apakah dia senantiasa senang dengan panggilan itu? Nah, contoh suami kita gendut, panggil apa? Memang itu panggilan sayang kita, tapi ketahuilah suami senang nggak ketika diucapkan seperti itu, apalagi teman-temannya di depan teman-temannya. Suami kita rada gemukan dikit, panggil apa? Hai gemoy dan lain sebagainya. Ya, pesek seperti itu. Ya, jadi bagaimana Nabi ketika memanggil istrinya, yaitu dengan panggilan yang terbaik, yang dengan panggilan itu senantiasa menyenangkan hatinya. Nah, sekarang kita rubah tuh ya. Suami kita misalkan gemuk, kita panggil apa panggilan yang paling dia suka? Jangan menghina juga, Bu. Dan jangan menghina, jangan terlalu jujur, yuk. Jangan mentang-mentang istrinya hitam dipanggil ya Hajar Aswad. Tapi kalau kayak gitu, ya, jangan terlalu jujur, dan juga yang senantiasa jangan ada indikasi meletek gitu. Istrinya itu dipanggil ya Humairo, nah, singgung dia. Kamu muka kita kan hitam. Kenapa dipanggil yang pemerah? Apa yang kira-kira panggilan tersebut menyenangkan hati? Ayam beb udah enak. Kenapa? Ayam beb. Ayam beb. Oh, kalau misalkan yang kayak gitu menyenangkan hatinya, kita panggil dengan sebutan
Ada mukanya Bu Yani. Abang ganteng, apa lagi tuh? Ya Allah, bang yang murah senyumnya. Kita Bukan mau nyukurin kesel ya. gitu ya. Wah, udah laki begitu, ceraiin aja. Memang netizen maha benar itu. Setelah ketika komentar bener banget. Ya, Aku padahal sudah pernah komen sih, sesungguhnya nggak memang boleh. di dunia ini Ya, ada gini aja jin sih. ataupun setan yang senantiasa bertugas untuk memisahkan seorang suami dengan nah, kalau kita bahagia ada orang yang bisa, berarti kita masuk golongan dia. Iya benar. Netizen minal jin nanti wadah jin yang berbentuk manusia dan jin berbentuk jin setan ya. Jadi menurut pandangan Kita agama terulang lagi. berikan dia pesan. Kan udah ketahuan dia kayak Memang gitu. yang salah di sini saya katakan antara suami tidak mengetahui hak, istri juga tidak mengetahui hak. Saya yakin ya, ketika awal-awal Polisi ini harus gitu polisi yang kita tadi saya katakan ya seminggu ketemu sebagai bagaikan satu bulan istri kepleset sedikit ya nggak apa-apa iya bang kagak apa-apa gitu ya. Iya. Kalau udah punya anak 3 nih ya, Mata lu kotak. bang ayo bang kita kondangan udah lu pergi aja sama sendiri gitu. Pas pulang laporan Mata ke lu kotak. suaminya dan saya kepleset tadi di jalan tuh syukurin latihan jalan kagak makan ya. Itu kan kalau misalkan kita berkaca pada hal seperti ini kayaknya indah ketika di awal, akan tetapi ternyata pada perjalanan hidup kita ternyata banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Makanya dari situlah Islam merumuskan adanya hak istri, hak suami, dan hak dalam berumah Tangga. Jadi gitu ya Bia, sering-sering apa? Danda. Sambut suaminya dengan sambutan yang mesra. Panggil namanya dengan nama yang dia sukai. Taatlah dengan apa yang diperintahkan sesuai dengan apa yang Rasulullah dan Allah perintahkan. Selama itu masih bukan menjadi larangan dari Allah dan juga dari Rasulullah SAW. Nah dari sini juga ada batasannya. Fa'in ata'nakum. Nah ini di dalam tafsir Jalalain. Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Ini di surat An-Nisa ayat ke-34. Iya. Ini dibahas semua nih kalau di ayat 34. Nah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, kita bahas di sini ya. Laki-laki itu berada di atas wanita derajatnya. Ya, intinya dalam berumah. Tapi kalau haknya anak, istri nomor berapa? Nomor 1. Bahkan derajatnya jauh lebih tinggi daripada seorang suami. Makanya kalau dikatakan ini Islamnya adil. Ketika laki-laki berada di atas dalam rumah tangga, akan tetapi di dalam pengurusan anak, istri nomor berapa? 1. Ya. Wa ya'khuduna 'ala aydihim bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Nah, wa min amwalihim. Nah, apa tugas seorang wanita? Fassolihatu, istri-istri yang solihah, qanitat, mereka muti'at li azwajihinna. Artinya adalah perempuan itu taat kepada suaminya. Kemudian hafizatun lil ghaibi. Nah, sesuai dengan yang tadi. Mereka menjaga diri, menjaga hartanya ketika suaminya tidak berada di sisi. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Nah, ini yang saya utarakan kepada bapak-bapak ketika pengajian, ya. Mungkin namanya gado-gado hidup. Ada asemnya, ada pedesnya, ada manisnya. Kadang ada perintah yang senantiasa mungkin seorang suami ketika menyuruh kepada istrinya ini tidak taat. Yang pertama apa yang dilakukan? Ya. Nah, fa'izuhunna. Apa fa'izu? Artinya berikan mau'izah. Yang pertama nasihati dengan nasihat yang baik. Kemudian yang kedua wahjuruhunna fil madaji'. Iya, bisa aja. Artinya didiemin. Gitu. Ya, ada kadang yang sekarang ini zaman sekarang ya
Sering banget anak-anak muda ini laporan, Ustaz, gimana yang bisa istri susah banget untuk diatur. Nah sekarang penuhi dulu hak-haknya. Ketika sudah hak-haknya, ada tahap-tahapnya. Yang pertama yaitu berikan nasihat. Yang kedua, diamkan atau pisah ranjang, istri tidur di sana. Biar intinya begini, ya pasangan kita berpikir bahwasanya apa yang kira-kira salah dalam diri kita. Yang ketiga baru wadribuhun, artinya ini dipukul bil ma'ruf, yaitu dengan kebaikan. Artinya bukan sampai dilemparin piring, jangan sampai ditabung, ditempeleng sampai biru dan lain sebagainya. Ya artinya gertakan bisa seperti ini. Nah, kamu ini saya bilang ini. Ya artinya pemukulan yang tidak menyebabkan cedera. Kalau yang zaman sekarang kan dikit-dikit, pokoknya kalau mau berdoa sama saya ceraiin, saya balikin ke rumah orang. Ya Allah. Orang tuanya udah meninggal Enteng gimana? banget ya. Yang ada malah apa? Kehidupan rumah tangga nggak akan pernah Harmonis. Dikit-dikit ancaman cerai, dikit-dikit dibalikin ke orang tua dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini di akhir ayat fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Ketika sang istri ini udah mentaati, maka jangan mempersulit mereka. Ya. Istrinya udah taat, apa gue disuruh. Mah, di sini nyapu. Di sini makan. Habis makan nyuci baju. Habis nyuci baju, nyetrika baju. Habis nyetrika baju semua disuruh. Sampai pekerjaan suaminya itu disuruh kepada siapa? Kepada istri. Maka suami yang baik adalah suami yang senantiasa memuliakan istri. Tapi suami yang hina, suami yang menghinakan istri. Kita ini sebagai seseorang yang mempunyai satu badan, Bu, kalau suami istri. Ya, istrinya baik, kalau dibeliin baju sama suami kan yang cakap suami. Iya. Orang kalau misalkan lagi belanja, si Astri anak tuh, masya Allah pas belanja bajunya ganti, kalau mau dinis dilihat gitu ya. Iya. Iya. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan ternyata pasangan kita, ya Allah baju yang dipakai itu, mulai lakinya kagak beliin. Kan gitu ya. Berarti yang jelek siapa? Laki. Kayak di sinilah harus ada kesinambungan antara suami dan juga istri. Ya, jadi gitu. Ada berapa macam tuh? Satu, ada tiga. Ada Yang tiga. pertama apabila dilihat oleh suami. Pandai bersoleh. Yang kedua apabila diperintah mentaati selama tidak melanggar apa yang Allah dan Rasulnya larang. Kemudian apabila suami tidak ada, kita menjaga harta dan menjaga diri kita. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi ini, iza shallatil mar'atu khamsaha. Cara masuk surga bagi istri ini mudah. Yang pertama, sholat 5 waktu. Disebutkan enggak qabli? Disebutkan ba'diyah? Enggak. Disebutkan sholat tahajud? Apabila seorang istri sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, 30 hari dia tuntaskan puasa di bulan suci Ramadan. Artinya ketika dia pada waktu itu berhalangan, dia segera mengganti kewajibannya puasa di bulan suci Ramadan. Wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatannya. Wa ata'at zawjaha, dia taat kepada suaminya. Tadkhulul jannah min ayyi babin sya'at, dia masuk surga milih dari pintu mana aja. Berarti dia boleh masuk dalam pintu surga. Dia boleh masuk surga melalui pintu jihad fisabilillah. Dia boleh masuk pintu surga dari orang yang senantiasa puasa dan lain sebagainya. Jadi dari pintu manapun Allah beri keluasan bagi orang yang senantiasa mengamalkan apa yang Rasulullah perintahkan. Itu tadi sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, menjaga kehormatannya, kemudian taat taat kepada suaminya. 4 hari. Tapi kan Ustaz berat banget itu. Ya, di sini intinya kalau bisa saling memahami, insya Allah akan gampang kita melakukannya. Yang kedua harus didasari dengan rasa cinta. Udah itu. Kalau kagak cinta susah. Iya. Saya mau kasih tahu sama ibu. Ya, umroh mahal kagak? Mahal. Kalau kita nggak ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang kayak gitu duit sayang. Iya, betul.
cuma umroh doang 9 hari 35 juta. Tuh. Mahal banget. Belum beli oleh-olehnya entah ya. Buat tetangga, buat saudara, oleh-oleh 10 juta kita pegang, total 45 juta. Mahal banget umroh 9 hari. Karena nggak ada rasa cinta, hal tersebut menjadi berat. Tapi kalau ada rasa cinta, ya Allah, sayangi suami kita karena Allah, sayangi anak-anak dan keluarga kita karena Allah. Hal-hal yang kita anggap berat, insya Allah akan menjadi ringan. Ya, intinya balik lagi kemana? Innamal a'malu Iya. segala sesuatu tentangnya. Ya, sama seperti kita lagi pengen beli baju, ya Allah, beli baju cakep. Ibu biasanya hobinya di mana? Baju, kerudungan, apa lagi? Tas. Sama laki juga. Cincin, ada. Ya, ada yang laki-laki kolektor cincin. Kendaraan. Pas dilihat turun ada kerudung model tertentu. Mantap. Ini jarang nih, limited edition. Ini satu kampung ini belum ada yang punya. Ini cuman keluar oleh desainer terkenal. Se-Indonesia keluar cuma 20 biji. Harganya mahal, tapi kita pengen. Kira-kira ya kita beli apa enggak? Beli. Orang udah pengen banget. Sampai ngimpi-ngimpi ya. Kalau ada keinginan seperti itu. Sama. Kalau saya nggak hobi di burung, nggak hobi di cincin, nggak hobi di yang lain sebagainya. Ya, mancing kagak, alhamdulillah. Cincin kagak pakai. Ya, saya punya hobi terkadang pengen beli sebuah bacaan yang bagus. Buku harganya 1.500.000. Waktu itu punya duit cuma 1.800.000. Pokoknya saya bela-belain bagaimana supaya dapat tubuh. Beli maksudnya, makanya 1 juta berapa? Beli, walaupun mahal kita udah kagak pandang mahal karena kita apa? Suka, karena ada rasa cinta. Pengen memiliki buku tersebut. Nah, maka dari itu ketika sudah cinta, sudah menjadi dasar kita, yang pertama saya katakan cintai dulu suami kita karena Allah. Baru kemudian kita kedua cintai suami kita karena dia merupakan imam kita. Buat jalan. Jadi jangan terbalik ya. Kita cintai suami kita sampai kita lupa doa sama siapa? Allah. Kadang kayak kita jagain suami kita kemana-mana, kita ikutin, kita intilin ya. Tapi lupa bahwasanya kita harus doa sama siapa? Allah. Allahu khairun hafizun. Yang menjaga sebaik-baik menjaga adalah Allah. Kadang-kadang diuji yang seperti itu. Ya, diuji sama Allah. Allah itu cemburu. Ya, suami ini diintilin kemana? Yang didoain suami, gitu kan? Yang disebutin suami, ya doa kepada Allahnya kita lupa. Ya, kita kepercayaan kita kepada Allah kita lupa. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian